Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa nasarahu wa walah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Wa ba'du, faqala azza min qail fi kitabihil aziz, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawayna at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tazakkura wat-tazkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadata wal-istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وكربه وثوابه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Saudara-saudara jemaah Majlis Zikir wa Ta'lim Masjid Jami Al-Islah yang saya hormati dan muliakan, segenap jajaran DKM Dewan Kemakmuran Masjid Jami Al-Islah, Ustaz Masturi SAG yang saya hormati dan muliakan, dan para pencinta ilmu yang hadir di malam ini, yang insya Allah semuanya selalu dirahmati, dimuliakan Allah Jalla Jalaluh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Di malam ini kita berkumpul kembali, bermuajah, duduk bersama di majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan niat dan tujuan yang sama, untuk mencari ilmu dan mengamalkan ilmu, serta ingin mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi niat baik kita itu diijabah oleh Allah dan dijadikan Allah sebagai amaliyah kebaikan di saat kita kelak berjumpa dengannya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita lanjut kembali kajian kitab kita. Pada pertemuan yang lalu kita membahas bagaimana kisah Syekh Ibrahim bin Adham yang memberikan inspirasi hidup untuk kita agar kita mengenal siapa Rabb kita, dan kita juga memahami akan arti hidup yang sesungguhnya melalui peran yang dibawakan oleh Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala anhu. Beliau seorang ulama besar yang bisa memberikan inspirasi hidup bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengenal Allah bukan hanya sekedar ucapan amantu billah, tetapi bagaimana beliau bisa mewujudkan amantu billahnya di dalam kehidupan, sehingga yang beliau inginkan adalah kesenangan akhirat semata, bukan dunia. Karena bagi beliau Ibrahim bin Adham bahwa dunia itu adalah fata morgana yang akan hilang dari pandangan dan tidak akan pernah abadi, bahkan lenyap selalu. Tetapi kehidupan akhirat yang beliau gapai itu adalah kehidupan yang abadi, dan itulah hidup yang sebenarnya. Maka hidupnya selalu beliau tekankan untuk mencari kebahagiaan dan kesenangan akhirat
Begitulah Ibrahim bin Adham yang sudah kita ceritakan dan sudah kita jelaskan bagaimana kisah-kisah inspiratifnya untuk kita. Dan malam ini, saudaraku yang dirahmati Allah, kita akan lanjut kembali. Kita akan pelajari dan kita akan pahami bagaimana sosok Luqmanul Hakim, seorang soleh pada masa Nabi Allah Daud alaihissalam. Beliau seorang pemberi nasihat yang berharga. Bahkan nasihatnya ini bukan hanya untuk kalangan anaknya, keluarganya, tetapi juga nasihat beliau Luqmanul Hakim itu untuk umat seluruhnya. Nasihat-nasihat yang amat sangat berharga, wasiat-wasiat yang berlian ketika beliau sampaikan dalam kalamnya itu, memberikan pula inspirasi bagi kita untuk selalu dekat dengan Allah dan memahami arti hidup yang sesungguhnya. Luqmanul Hakim, sosok manusia soleh pada masa Nabi Allah Daud alaihissalam. Ada sebagian ulama menyebutkan beliau pun tergolong nabi, hanya saja yang tidak termaktub di dalam nabi yang 25 itu. Tapi ada juga sebagian ulama mengatakan beliau bukanlah nabi dan rasul, tetapi justru beliau adalah seorang soleh yang namanya diabadikan Allah dari salah satu nama dari sekian banyak nama-nama surah di dalam Al-Quran. 114 surah ada nama surah yang namanya Luqmanul Hakim atau surah Luqman, ya. Saudara sudah baca surah Luqman? Ya, banyak wasiat-wasiatnya di situ. Namun ada juga wasiat-wasiat beliau yang tidak dimaktubkan dalam Quran, namun dimaktubkan dalam kitab-kitab para ulama salafus saleh. Dan ini yang kita ambil salah satunya dari kitab-kitab ulama salafus saleh tentang wasiat beliau. Nah, sebelum kita bicarakan wasiat beliau, saya ingin sampaikan dulu kepada saudara kenapa Luqmanul Hakim itu sampai diakui oleh Allah kesalehannya, bahkan namanya diabadikan dalam salah satu nama surah dalam Quran itu. Lalu kemudian kalimat-kalimat nasihatnya pun diabadikan Allah dalam Quran. Kenapa itu? Ini menjadi satu pertanyaan buat kita. Allah begitu sayangnya dengan beliau, begitu cintanya dengan beliau. Nah, satu jawabannya, bahwa Luqmanul Hakim seorang soleh yang memiliki hikmah, dan hikmah itu ditanamkan Allah dalam qalbunya. Namun sebelum kita pahami tentang hikmah itu, saya ingin bertanya dulu kepada saudara, apa yang saudara pahami selama ini tentang hikmah? Kita sering mendengarkan apa itu hikmah, dan juga kita sering mengunjungi saudara-saudara kita yang kena musibah, kita sampaikan sabar, mudah-mudahan ada hikmahnya, begitu ya. Kira-kira menurut antum apa hikmah itu? Ya? Apa itu hikmah? Hikmah itu apa? Kebaikan. Apa lagi? Pelajaran. Apa lagi? Banyak dah. Jadi yang sering kita pahami itu pelajaran, kebaikan, kemanfaatan dan seterusnya. Secara umum, al-hikmah itu memang bermakna pelajaran secara umum, ya. Tapi secara khusus al-hikmah itu diartikan oleh para ulama kita yang didatangkan Allah kepada Luqmanul Hakim itu berbeda dengan apa yang disebut umumnya orang, gitu. Sampai di dalam Quran, nanti saya jelaskan, di dalam Quran surah Luqman itu sendiri ayat 12, Allah yang menyatakan dalam kalamnya itu, dalam firman-Nya, walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah ila akhiril ayat. Dan sungguh benar-benar kami berikan, kami datangkan berupa hikmah kepada Luqman
agar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi apa hikmah yang dimaksud? Para ulama kita mendefinisikan secara khusus dari hikmah yang didatangkan Allah kepada Luqman ini. Maka para ulama kita menyebutkan bahwa al-hikmatu al-kalamu al-masunu anil haswi. Hikmah itu adalah al-kalam. Apa kalam? Ucapan, ungkapan, pembicaraan al-masunu yang terjaga, terbebas, terpelihara anil haswi dari segala bentuk-bentuk kedustaan. Jadi kalau diartikan secara definitif bahwa al-hikmah itu adalah satu ucapan, ungkapan yang terbebas atau terlepas dari segala bentuk-bentuk kebohongan. Nah, jadi Luqmanul Hakim itu kalau berbicara enggak pernah bohong. Makanya Luqman diberi hikmah. Siapapun manusia yang hidupnya enggak pernah ngebohong, Allah cepatkan pemberian hikmah ke dalam kolbunya. Kira-kira saudara bisa enggak dapat hikmah dari Allah? Hei, bisa enggak? Bisa enggak? Hei, jawab, bisa enggak? Udah bangga aja bisa, orang ngebohong mulu, bagaimana mau bisa? Sama bini bohong, sama anak bohong, ya. Bisa enggak dapat hikmah? Bisa enggak? Lu bingung ya, gue pengen dapat, gue bohong mulu. Apalagi Ustaz Masturi dah ketahuan. Jadi saudara yang dirahmati Allah, jadi kalau orang yang ngebohong mulu mah jauh daripada hikmah, saudara. Jadi hikmah itu diberikan Allah bagi orang yang tidak pernah ngebohong. Itulah Luqman. Luqmanul Hakim nggak pernah ngebohong, Pak. Jadi pembicaraannya itu selalu benar. Bahkan ulama-ulama kita menyebutkan kullu kalamin wafaqal haqqa. Setiap pembicaraannya itu wafaqal haqqa, bersesuaian dengan kebenaran. Nah, jadi Luqmanul Hakim itu kalau bicara sesuai dengan benar gitu, nggak pernah bohong. Ya, pembicaraan Luqman itu berkesesuaian dengan kebenaran. Kalau saudara-saudara bicaranya sesuai dengan benar, insya Allah nanti ada hikmah. Dan inilah kelebihan daripada Luqmanul Hakim. Makanya diabadikan namanya sebagai nama surah di dalam Al-Quran itu. Nah, lalu bagaimana wasiatnya? Wasiat Luqman yang ada dalam kitab-kitab ulama salafus saleh, salah satunya saya nukil ini, beliau pernah menyampaikan kepada anaknya. Dan khitabnya ini bukan hanya untuk anaknya, saudara, tapi untuk kita juga umat Rasulullah. Apa kata beliau? Ya bunayya, wahai putraku, wahai anakku tercinta. Itu kalau panggilan sayang di Arab itu dengan bahasa ya bunayya, wahai anakku yang kucintai, yang kusayang. Innan nasa, sesungguhnya di dalam diri manusia itu salasatu aslasin, ada 3/3 bagian. Ada 3/3 bagian. Jadi maksudnya bagaimana? 1/3 itu ada 3, 1/3, 1/3, 1/3 di dalam diri kita, dalam diri manusia. Nah, lalu dirinci oleh Luqmanul Hakim, sulusun lillah, 1/3 yang pertama untuk Allah atau punya Allah, wasulusun lidudi, 1/3 yang kedua punya belatung, dalam tubuh kita, wasulusun linafsih, dan 1/3 yang ketiga untuk dirinya. Jadi kita cuma punya 1/3 dari tubuh kita ini,
Kita hanya memiliki sepertiga saja. Sepertiga pertama buat Allah, punya Allah. Sepertiga yang kedua punya belatung. Lalu anaknya bertanya, sepertiga untuk Allah itu apa, ayah? Dijelaskan oleh beliau, ammallati huwa lillahi farruh. Maka adapun sepertiga milik Allah pada diri manusia adalah ruh. Ruh itu milik siapa? Milik Allah. Nafas kita milik siapa? Milik Allah. Jadi ruh itu punya Allah. Ruh kita, ruh istri-istri kita. Istri kita apa istri-istri kita? Iya, kan ada Ustaz Masuri. Ya, ruh istri-istri kita. Ya. Ruh anak-anak kita, ruh saudara-saudara kita, ruh tetangga-tetangga kita itu milik Allah. Jadi kalau Allah mau ambil miliknya, terima nggak? Terima nggak? Dikasih nggak? Dikasih, orang milik Allah. Jadi kalau Allah ambil ruh kita, mau nggak mau kita kudu terima. Allah pengen ambil ruh istri kita, dikasih nggak? Dikasih nggak? Cepat amat sih jawabnya. Ya mau nggak mau, emang udah waktunya. Udah waktunya. Kalau memang udah waktunya Allah mau ambil, kasih. Dan kita ridho. Nggak perlu kita marah dengan Allah. Orang milik Allah kok kita marah. Ya. Ya. Itu milik Allah. Dan kita serahkan pada Allah. Istri antum diambil Allah misalnya, ruhnya. Dan memang udah waktunya. Ridho. Itu punya Allah. Antum nggak punya cadangan. Ustaz Masuri punya. Ya, Ustaz Masuri punya. Antum nggak punya cadangan. G, ayo punyain G. Ya. Nah, jadi saudara Ustaz Masuri jangan tutup muka dah. Ya. Jadi saudaraku yang dirahmati Allah itu penting. Jadi itu milik Allah. Jadi kalau Allah mau ambil kapan saja, monggo. Itu udah waktunya. Tapi lagi-lagi saudara, ini lagi-lagi nih ya, Allah begitu sayangnya dengan kita hamba-hambanya. Ruh dititipkan pertama kali suci dalam perut ibu kita. Di saat kita dititipkan ruh 120 hari 4 bulan lamanya suci itu ruh. Saking sucinya Allah nanya sama kita, alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka baik seluruhnya menjawab dengan fitrah kesuciannya. Qalu bala syahidna, betul ya kau Tuhan kami. Kami menjadi saksi, kami akan terus sembah Engkau sebagai Tuhan. Suci itu. Namun begitu ada di dunia dikotori dengan nafsunya, dengan maksiat dan munkarat. Tapi Allah dalam konteks ini saudara nggak langsung mau dicabut itu ruh yang tadinya suci lalu dikotori oleh manusia, nggak langsung Allah marah lalu cabut. Allah jadikan tobat di situ. Allah ciptakan tobat. Tujuannya kalau nanti waktunya pulang bersih lagi. Itu Allah. Luar biasa, Pak. Tujuannya kalau Allah ciptakan tobat, tuh ruh yang semula suci dia kotori dengan berbagai macam maksiat dan munkarat, maka ada tobat di situ, dia bisa tobat dan bisa bersih kembali, maka nanti Allah akan senang mendengarnya, senang memanggilnya, sesuai dengan dulu waktu ia tiupkan pertama kali dalam rahim ibunya. Tapi ingat, ketika Allah undur-undur waktunya, di saat dia berlena dengan maksiat dan munkarat, tak pernah mau juga mau bertobat, waktunya cukup, kematian, takdir kematiannya mendahului daripada tobatnya. Jangan pernah salahkan Allah. Jangan salahkan Allah. Allah udah begitu sayangnya, Pak. Makanya kalau orang yang berbuat dosa itu, dia bilang, mana buktinya azab Allah? Kok belum juga? Allah sayang ente, lagi ditungguin supaya ente tobat, agar ruh yang dititipkan semula suci balik lagi nanti suci. Tuh sayangnya Allah. Nah makanya saudara, nanti orang-orang yang dipanggil Allah tuh ada dua golongan.
Pertama, golongan pertama yang dipanggil Allah dengan penuh kelembutan. Allah manggilnya lembut, Pak, ya, untuk menggiring ruh-ruh suci manusia itu ke dalam surga. Apa katanya? Yang pertama Allah panggil golongan orang-orang yang mensucikan dirinya dengan cara tobat itu. Nanti Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Subhanallah, nikmat nih. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, ruh-ruh yang suci dengan taubat, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan penuh keridhaan ke tempat yang diridainya, yaitu surganya Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku yang saleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah kalian ke dalam surgaku. Lembut Allah. Tapi ingat, golongan yang kedua Allah panggil dengan cara kasar sesuai dengan perbuatan dosanya di dunia. Itu ada juga dalam Quran. Apa kata Allah? Ya ayyatuhan nafsul khabithah, hei jiwa-jiwa yang kotor, penuh dengan dosa, kata Allah, irji'i ila jahannam, kembalilah kamu ke neraka jahannam. Disuruh kembali ke neraka, balik, bukan kepada Allah, balik ke neraka jahannam. Wa azabun alim, dan siksaan telah menantimu, siksa yang pedih menantimu. Wa rabbuki alaiki ghadban, dan Tuhanmu Allah Rabbul Jalil amat sangat murka kepadamu. Kalau udah seperti itu, Pak, nggak bisa kita balik lagi, nggak bisa. Dan jangan salahkan Allah. Ruh yang Allah ciptakan suci, baliknya kudu suci. Dikasih tobat sama Allah, belum juga mau tobat, di saat nanti Allah panggil dengan cara yang kasar untuk menuju neraka, jangan pernah salahkan Allah. Kira-kira antum pengennya golongan mana tuh? Nafsul mutmainnah apa nafsul khabithah? Hei, nafsu yang mana? Mutmainnah. Jawabannya kan pinter banget antum tuh. Pengennya mutmainnah, perilakunya khabithah. Ini jadi masalah. Pengennya mutmainnah, perilaku khabithah. Yang bagus pengen mutmainnah, perilaku mutmainnah, itu baru klop. Baru klop itu. Ini pengen mutmainnah, nafsunya khabithah, ruhnya kotor dengan maksiat dan munkarat. Nauzubillah. Satu, sulusun lillah, perruhu, sepertiga pertama milik Allah berupa ruh yang kelak Allah akan ambil satu ketika. Yang kedua, Luqman ditanya kembali, lalu sepertiga bagian yang kedua itu pada diri manusia, ayah, bentuknya apa? Luqman menjawab, wa ammal lati lidudi pajismuhu, adapun sepertiga bagian yang kedua pada diri manusia untuk belatung dalam bentuk jisimmu, badanmu tuh punya belatung, matamu, tanganmu, jantungmu, badan semua, kakimu tuh milik belatung, saudara. Yang sekarang kita puja-puja badan kita, mandi pakai sabun, semprot minyak wangi, beli sama Udin, ya, kita sayang nih tubuh kita, tapi kelak dikubur milik siapa? Milik belatung. Punya penyakit jantung, berusaha masang ring bypass, dipasang tuh jantung dengan ring dan bypass karena ingin sembuh, waktunya mati, masuk dalam kubur, tubuh itu dimakan oleh belatung dan termasuk ring-ringnya dimakan sama belatung. Saudara, makanya jangan macam-macam, saudara. Antum bangga-banggain tubuh yang gagah, makanan belatung. Jangan bangga-bangga, saudara. Bagian belatung itu
yang perlu kita renung. Tetapi saudara, menjadi perhatian khusus buat kita, sepertiga pertama, sepertiga kedua bukan milik kita, itu milik Allah dan belatung saudara. Tapi yang sepertiga ketiga ini yang mesti kita pertahankan, ini yang mesti kita perjuangkan saudara. Anaknya bertanya, sepertiga bagian yang ketiga wahai ayah itu apa? Maka dijelaskan oleh Luqmanul Hakim, wa ammal lati li nafsihi wa amaluh. Sepertiga bagian yang ketiga pada diri manusia itu untuk dirinya berupa apa? Amal. Amal soleh dan amal toleh. Kita pengennya amal soleh. Amal itu milik kita saudara, sampai mati, bahkan sampai ketemu Allah pada hari kiamat. Itu yang bakal nemenin kita. Salat kita, puasa kita, zikir kita, baca Quran kita, tahajud malam kita, duduk di majlis ilmunya kita. Itu semua amal soleh yang bakal nemenin kita. Harta yang kita sedekahkan itu yang bakal nemenin kita. Kalau yang kita tumpuk-tumpuk di bank nggak nemenin kita, itu menjadi perebutan ahli waris daripada anak cucu kita, saudara. Jadi amal inilah yang nanti bakal nemenin kita, itu milik kita. Makanya wajar saudara, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis menyebutkan, yatsba'ul maita thalatha, yang mengikuti mayat itu ada tiga: ahluhu, keluarganya, wa maluhu, hartanya, wa amaluhu, amalnya. Amalnya saudara. Fayarji'u usnani, yang dua pulang kalau manusia udah dikubur. Yang dua pulang, ahluhu wa maluh, keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya, saudaranya, pamannya pulang, hartanya, motor yang dibawa pulang, mobil yang buat nganter pulang, semua pulang. Wa yabqa wahid, yang tetap cuma satu kata Nabi, wa amaluh. Fa'amaluh, amal yang bakal nemenin kita. Di situ ada amal soleh, ada amal toleh. Saudara pengennya yang mana? Amal soleh apa amal toleh? Nah, pengennya amal soleh, sholat kita yang bakal nemenin kita. Saudara, kalau kita mati diikutin Pak oleh tiga tadi itu. Istri kita yang katanya setia sama kita, kalau kita udah dicabut ruhnya sama Allah karena memang itu miliknya, dikuburlah kita, nggak mau Pak ikutin kita ke dalam kubur. Betul? Betul? Sama, begitu juga antum. Saya tanya, kalau bini antum mati saudara, antum mau ngikut nggak? Hei, mau ngikut nggak? Ngikut nganter? Oh kebangetan banget ente. Ngikut nganter kudu, masa ogah? Ustadz Masuri udah ogah aja, ogah gimana sih? Ngikut nganter, kalau ngikut ke dalam kubur ya jangan. Ikut nganter makan kudu ya, Tarwe. Iya. Ya. Tuh keluarga andai tolan semua pada nganterin, nanti pulang lagi dia. Yang kekal cuma satu. Oh, ini yang kita pertahankan saudara. Biarin kita capek saudara di dunia untuk ibadah, bangun malam capek, nggak apa-apa, emang itu bagian kita kok, betul? Yang kita pertahankan tuh bagian kita aja. Kalau bagian belatung jangan kita pertahankan udah. Bagian belatung orang dimakan belatung kok. Ya perwe. Ya. Kalau badan ente pada panoan, udah biarin aja. Ntar makanan belatung itu mah. Antum punya penyakit jantung, udah biarin aja makanan belatung itu mah. Hei, antum punya jantung nggak? Punya jantung nggak? Udah berobat? Sakit jantung enggak, kalau punya jantung iya kan begitu. Iya sudah deh. Ya. Jadi kalau ada orang sakit jantung, darah tinggi, dia berobat itu ingin sembuh, itu namanya ikhtiar, boleh. Cuman kita sambil berpikir juga, ya Rob, saya ingin sembuh supaya badan saya ini sehat, bisa ibadah dengan taat padamu, agar saya pertahankan bagian saya sepertiga itu.
Kalau badan sehat kan ibadah enak. Saya juga mengakui lah ya Rob, saya mengakui ya Rob, kalau tubuh ini bukan milik saya, milik belatung, ruh milik kamu, yang milik saya cuma amal. Jadi kalau saya berobat untuk sembuh supaya saya ibadah nikmat, boleh begitu, boleh seperti itu. Jangan kita merasa diri kita itu kita bakal utuh nanti ya. Memang Pak, di kubur itu kata Nabi ada memang jasad-jasad yang gak dimakan cacing tanah, yang gak dimakan belatung, ada. Kalau antum mau ikutin Nabi. Apa itu? Amalannya cuma 4 kok Pak. Kalau nanti kita di kubur itu belatung kagak mau makan, walaupun itu bagian dia, tapi diharamkan sama Allah. Kata belatung, ya Rob, ini bagianku jasad hambamu. Oh tidak, memang bagianmu, tapi kuharamkan untukmu. Belatung ngerti Pak, walaupun itu makanan dia, haram, nggak mau. Kenapa sebabnya? Hamba tadi nggak dimakan belatung, sebabnya satu, sholat 5 waktu dijaga. Sholat 5 waktunya dijaga Pak, rajin. Yang kedua, baca Qur'annya selalu rutin Pak. Memang dia bukan hafiz, lebih-lebih hafiz. Quran dibaca tiap hari. Dia mohon nama Allah baca Quran. Itu tanda di mana Allah akan selamatkan jasadnya Pak. Makanya antum setiap hari minimal baca Quran, yang pernah saya bilang tuh ya, 1 hari 1 juz. Nggak bisa 1 hari 1 ain, nggak bisa 1 hari 1 ayat, nggak bisa 1 hari 1 huruf. Hari ini alif, besok ba, besok ta. Man kebangetan ente. Betul, kebangetan. Ya, 1 hari 1 ain dah. Kalau nggak bisa 1 juz kan bisa. Betul nggak Pak RW? Lagi Pak RW yang udah banyak pensiun, ya kudu Pak RW bahwa nanti Pak RW jasadnya nggak dimakan. Iya, sama belatung itu. Allah bilang, belatung jangan kau makan Pak RW. Dia orang soleh, sholat 5 waktu dijaga, baca Quran rajin. Belatung nurut Pak, nggak dimakan. Baca Quran, termasuk zikir tuh di dalamnya, ngamalin ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bangun di waktu malam, sujud di waktu malam, tahajud Pak. Kita nggak bisa tiap hari, sebulan 4 kali dah, seminggu sekali. Jagain tuh tahajud kita saudara. Itu juga jaminan Allah Pak. Belatung nggak bakal makan tubuh kita. Tahajud ini juga kan, kalau saya lihat antum tampang-tampang bangun malam nih, iya nggak? Bangun malam nggak? Apain? Lu kencing doang. Bangun malam kencing, bukan tahajud dia. Tampang-tampang bangun malam nih. Bangun malam tahajud Pak, tuh dijaga. Yang keempat apa? Gemar sedekah. Sedekah harta, pikiran, tenaga, senyuman juga sedekah. Tuh kalau orang murah sedekah Pak, sama belatung gak bakal makan. Sedekahnya ikhlas karena Allah. Tuh cakep dah. 4 nih amalin, gak bakal dimakan belatung Pak. Tuh janji Nabi kok. Janji Allah dan Rasulnya. Siapa-siapa yang 4 ini dia pelihara dalam hidupnya, insya Allah belatung diharamkan Allah. Diharamkan Allah Pak, makan tubuh kita. Bener, Masya Allah. Memang bagian dia tubuh kita, tapi kata Allah, belatung jangan, nih hambaku soleh. Gak mau dia. Makanya banyak Pak yang kita saksikan ya, orang-orang yang udah puluhan tahun dikubur tapi jasadnya utuh. Betul? Itu lantaran amalannya itu. Karena itu saudaraku yang dirahmati Allah, tadi itu wasiat Luqmanul Hakim kudu kita pahami. Mudah-mudahan 4 nasihat tadi, 3 nasihat tadi ya dari Luqmanul Hakim kita bisa mengerti, yang kita pertahankan di dunia ini sampai nanti kita bertemu dengan Allah. Amal itu yang milik kita, sepertiga milik Allah, sepertiga milik belatung, sepertiga lagi bagian kita. Itu yang kita kerja keras untuk memperoleh kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Demikian saya kira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.